Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Prasetyo, kelas TI 4G, nomor absen 09. Maaf, di sini ada kesalahan. Ini adalah tugas pertama, yaitu tugas sebelum ada anak yang berpindah kelas ke kelas industri. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil resume saya selama 4 pertemuan, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, 3, dan 4. Untuk pertemuan 1, cari dan jelaskan contoh-contoh sistem terdistribusi berdasarkan modelnya. Di sini saya mencari contoh 4 model, yaitu model client server, model proxy server, model peer-to-peer, dan model mobile code. Untuk yang pertama, model client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasi tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibanding antarmuka pada server yang tidak user friendly. Perlu diingat batasan antara klien dan server dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Ini adalah contoh model client server, contoh gambar model client server. Untuk klien proses akses data, melakukan operasi pada komputer lain. Untuk server, tugasnya proses mengatur data, proses mengatur resource, dan proses komputasi. Interaksi ini sudah. Ini contohnya, contoh untuk model client server, yaitu sebuah situs yang dijalankan beberapa server. Server menggunakan replikasi atau database terdistribusi. Yang kedua, model proxy server. Server menyediakan hasil copy replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server. Apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server? Proxy server dapat diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Tujuannya adalah meningkatkan performa dan availability dengan mencegah frekuensi akses ke server. Ini contoh gambar model proxy server. Proxy server membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien. Ini duplikasi dari proxy server. Caching, penyimpanan lokal untuk item yang sering diakses, meningkatkan kinerja, mengurangi beban server. Ini tugas untuk caching. Contohnya, searching satu topik namun dilakukan 2 kali, maka searching terakhir memiliki waktu yang lebih kecil. Yang ketiga, yaitu model peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan, dan sebuah kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin.
yang dikenal sebagai peer-to-peer. Berdasarkan aplikasi yang digunakan, peer-to-peer merupakan model yang paling general dan fleksibel. Ini contoh gambar dari model peer-to-peer. Yang keempat yaitu model mobile code. Di sini saya memberi gambar contoh mobile code. Kode yang berpindah akan dijalankan pada PC yang berbeda. Contoh Applet Model Mobile Agent, sebuah program yang berpindah dari satu komputer ke komputer yang lain, melakukan pekerjaan otomatis. Contoh install dan pemeliharaan software pada komputer sebuah organisasi. Jadi sistem kerjanya yaitu web client merequest kepada web server, lalu web server merespon ke web client. Hasil resume ini saya ambil dari https://4y4sh1k1.wordpress.com. Ini sumber yang saya dapat dari ini. Tugas nomor 2, registrasi AWS Educate. Untuk soal ini silakan tampilkan 2 screenshot, yaitu screenshot email berhasil aktivasi dan halaman beranda. Untuk yang tugas ini belum bisa karena AWS saya belum di approve sama AWS not approved. Ini belum bisa. Lalu minggu kedua, untuk tugas minggu 2 yaitu arsitektur sistem terdistribusi. Soal nomor 1, apa saja manfaat dari arsitektur sistem terdistribusi? Yaitu 1. Membuat sistem lebih terstruktur. 2. Membuat sistem lebih detail setiap komponen yang dibuat. 3. Membuat sistem lebih mudah dipahami dan pemetaannya. Nomor 2. Sebutkan persyaratan kebutuhan untuk membentuk suatu arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, performa dalam respon. Contoh penggunaan applet dalam sebuah web. Performa dalam throughput. Contoh kecepatan proses antara klien dengan server serta kecepatan rata-rata transfer data. Yang ketiga, performa dalam keseimbangan komputasi. Contoh penggunaan beberapa mesin meskipun layanan sama. Keempat, QoS. Contoh tidak adanya buffer ketika mengakses situs multimedia. Yang terakhir 5, penggunaan caching dan proxy. Jawaban ini saya mendapat sumber dari Slidewire Info di web. Untuk job sheet yang kedua, tugas 2 atau minggu 2, membuat instansi EC2 Amazon. Soal pertanyaan, jelaskan perbedaan server yang menggunakan pendekatan cloud computing dan server konvensional. Cloud computing atau komputasi awan merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja diantaranya adalah Google Drive dan IBM. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang sudah menerapkan. Di sini saya melanjutkan. Mohon maaf tidak mengerti kalau videonya terpotong, hanya diambil 10 menit. Lanjutkan penjelasan yang pertama. Server konvensional adalah server yang diterapkan secara konvensional, yang mana mulai dari pengadaan hingga pengaturan infrastruktur maupun software dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.
atau internal, seperti mulai dari server, developer, desain, dan lain sebagainya dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat dengan mudah mengontrol semua database yang ada di dalamnya karena semua data disimpan di mana perusahaan itu berada. Hanya saja perusahaan perlu mengeluarkan biaya lebih besar karena harus merekrut tim sendiri. Sumber ini saya dapatkan dari pintraco.com. Untuk tugas nomor 2, membuktikan telah mengerjakan job sheet di atas. Untuk tugas nomor 2 saya berhasil, yaitu ping dari comment prompt dan ping dari AWS Putih semua berhasil, yaitu ping alamat server AWS. Lanjut ke job sheet 3. Untuk job sheet 3, proses dan treat. Ini adalah langkah-langkah membuat server di AWS. Langkah-langkahnya ada sekitar 18 langkah. Langsung saja menuju hasil yang sudah saya buat, menghubungkan Visual Studio Code dengan AWS server. Di sini saya berhasil menghubungkan Visual Studio Code dengan AWS. Ini bukti dari keberhasilan yang sudah saya lakukan. Untuk praktikum 2, install Apache di terminal server. Ini juga berhasil, dan ini adalah hasil dari Apache 2. Untuk yang ketiga ini saya belum berhasil dikarenakan ada yang terlewati dari instalan saya. Kemungkinan PHP-nya belum terinstall. Untuk soal pertanyaan, jelaskan perbedaan dan berikan contoh multiproses, multitasking, dan multithread. Multiproses yaitu kemampuan dari sebuah operating system untuk menjalankan lebih dari satu proses secara simultan pada komputer dengan multiproses, contohnya itu prosesor. Kedua, multitasking, kemampuan dari sebuah operating system untuk menjalankan lebih dari satu pekerjaan secara simultan pada komputer dengan sebuah prosesor, contohnya itu Linux. Terus membuka Word, membuka Excel secara bersamaan, dan lain sebagainya. Multithread, kemampuan dari sebuah operating system untuk menjalankan bagian-bagian program yang berbeda, contohnya membuka browser dan di new tab. Sumber ini saya dapat dari lang 808.blogspot.com. Lanjut ke tugas 3. Untuk tugas 3, soal nomor 1, diskusikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan ID thread, program counter, register, dan stack pada thread. ID thread merupakan pengenalan atau ID dari sebuah thread. ID thread adalah sebuah angka atau nomor positif yang akan dibuat ketika sebuah thread dibuat. Kedua, program counter merupakan register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Kedua, register merupakan sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk menampung data dengan syarat daya yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi. Stack merupakan antrian yang merupakan kumpulan objek dengan menggunakan prinsip last in first out, artinya data yang terakhir kali dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Nomor 2, diskusikan dan jelaskan apa yang kelebihan dan kekurangan menggunakan IPC model messaging dan IPC shared memory. IPC model messaging kelebihannya yaitu mudah dalam membangun hardware paralel karena IPC model messaging cukup toleran terhadap latensi komunikasi yang tinggi. Kekurangannya yaitu IPC model messaging lebih lambat daripada IPC shared memory.
karena untuk melakukan pengaturan koneksi membutuhkan waktu. Untuk IPC shared memory, kelebihannya yaitu memori komunikasi lebih cepat dibanding IPC messaging model di dalam mesin yang sama. Kekurangannya yaitu memiliki kemungkinan error atau masalah dalam hal sinkronisasi dan perlindungan memori yang harus dipetakan atau dialamatkan. Lanjut ke minggu keempat, yang pertama diskusikan dan jelaskan maksud gambar berikut terkait komunikasi multicasting dan jelaskan 3 metrik kualitas dari sebuah application level multicastery. Di sini saya belum memahami apa maksud gambar di sini, jadi saya belum menjawab tugas ini. Untuk nomor 2, diskusikan dan jelaskan studi kasus yang Anda temui dalam hal penggunaan RPC di dunia nyata. Contoh yang saya dapat adalah contoh aplikasi untuk meremote RPC atau remote procedure call, yaitu menggunakan PuTTY untuk melakukan SSH. Sumber ini saya dapat dari prastowo.wordpress.com. Sekian hasil resume saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.